Nah, tugasnya finance ya jaga uang, tugasnya marketing ya bakar uang gitu. Ya, kalian jangan cuma ngelihat short term dan ini sering Betul, banget betul, finance betul. tuh berpikirnya kayak gitu. Super sekali. Super. Super sekali. Focus on the hard part. Selamat datang di Flip Talk, tempat ngobrol asik bahas berbagai topik jadi lebih menarik. Flip Talk, flip your point of view. Selamat menyaksikan. Gimana nih? Lapar banget gak lo? Waduh, gue mau beli buka puasa nih, tapi gue unik nih. Gue beli pakai cermin karena gue manis, buka dengan yang manis. Bapak-bapak ini. Hai Mbak Rifa. Hai. Sehat Mbak Rifa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Gimana puasanya? Baik. Kita gimana kalau kita kenalan dulu ya dengan teman-teman. Jadi, hai teman-teman semua, Halo. balik lagi ke Flip Talk, flip your point of view. Dengan gue di sini Pare, Faradina Elmahda atau biasa dipanggil Pare. Gue pegang accounting dan tax. Kalau Ted, lu pegang apa Ted? Gue pegang finance semuanya kecuali accounting ya. Gue terutama FP&A ya, financial planning analysis sama controlling ya. Itu kemudian Mbak Rifa. Halo, nama aku Rifa Sanchati. I'm running my own startup, Bulan Story, yaitu online marketplace yang bergerak di bidang travel and photography. Wow. Thank you for having me here, by the way. Thank you loh, Mbak. Terima Udah datang. kasih nih. Kita ngomongin apa nih? Mungkin ngomongin finance ya, karena kita Iya kan dong. finance semua di sini kebetulan ya. Yes. Jadi gini Mbak Rifa, kita nih kan baru bangun startup itu kan 5 tahun terakhir, 5+ lah gitu kan. Nah banyak sih tantangan yang kita alami ya dalam membangun sebuah finance. Dulu kita ngebangun finance tuh mulai dari satu orang yang nge-cover semuanya. Mulai dari people, legal, GA dan semuanya di-cover satu orang. Kemudian 2019 Kak Pare datang nih gitu kan. Mulai jadi membenahi semuanya. Cetir gitu. gitu kan. Kalau gue sih jujur aja, gue baru join tuh 2020, setahun setelah Kak Pare join gitu kan. Gitu. Mungkin dulu tantangannya kalau ngebangun pertama ya kayak babat alas gitu kan. Jadi semuanya serba gelap, dark gitu kan. Nah, tapi enaknya gini Mbak Rifa, enaknya gini, ketika kita masuk sebuah startup yang benar-benar zero, kita create the culture there gitu kan. Kita create the culture, kita create our path there gitu kan. Kita nggak harus ikut sebuah path orang lain, kita nggak harus ikut culture orang lain, tapi kita ngebentuk. Itu enaknya yang pertama. Nggak enaknya, kita bingung, ngapain pertama kali datang kayak gitu ya. Nah gitu. Ini gimana pengalaman Kak Pare, boleh cerita nggak? Kalau pengalaman pertama kali sejujur-jujurnya waktu masuk ke Flip tuh karena ini sih, karena udah kelamaan jadi auditor ya. Gue udah 8 tahun jadi auditor sebelumnya. Kalau kata orang udah apa sih namanya, udah insaf terus keluar balik lagi gitu, udah ada tuh masa-masa kayak gitu, tapi kayaknya udah harus pensiun ya. Terus masuklah ke Flip, dan kalau berarti kan nge-flip tuh ya, bener-bener nge-flip. Tadinya jadi auditor, sekarang gue jadi klien. Nah itu ternyata sulit ya, ternyata jadi klien gak semudah itu. Tadinya timnya cuma 4 orang Mbak. Terus kerjanya matriks gitu, one to another, kayak backup each other, ada yang bayar, ada yang nyatet, tapi kayak mixing gitu. Cuman kayak makin setelah pandemi itu kita booming, lumayan booming, meningkat gitu. Sebelum pandemi pun Flip udah lumayan bagus ya. Penjualannya, marketingnya udah bagus, dia by organik. Cuman setelah kita pandemi booming dan segalanya, datanglah capital structure yang baru dari venture capital itu, dan kita makin sibuk kan, dan udah pasti transaksinya makin naik. Pada saat itu sejujurnya gue burn out karena timnya masih belum bisa diajak lari kali ya. Terus gue juga bingung sebenarnya ini gue harus gimana sih gitu dah. Itu one thing for sure yang pertama kali gue cari adalah LinkedIn Mbak Rifa. Terus kayak Mbak Rifa boleh nggak one-on-one coaching? Expertnya startup finance nih Mbak Rifa ya. Iya, Aku pertama kenal dia di situ jadinya. Iya. Jadi emang ya yang kayak gitu kan bukan cuma kamu aja by the way yang ngerasain. I think everyone yang kerja di finance teamnya startup, terutama yang ngerintis dari nol, ya pasti pernah ada di posisi yang sama kayak kamu juga gitu. Kalau ditanya emang apa sih kesulitannya gitu kan? Karena banyak juga orang yang nanya ke aku kan, jadi auditor sama jadi praktisi di industri itu enakan mana gitu. Tergantung mau dilihat dari sudut mananya gitu kan. Kalau enak dalam hal udah tahu nih step by stepnya ngapain, audit kan kayak gitu kan, we know exactly gitu. Pertama kita ngapain, kedua ngapain, sampai akhirnya kita rilis audited financial statement gitu kan. Nah tapi kalau di gak enaknya di auditor itu adalah kita tuh gak bisa berkreativitas kan basically, karena prosedurnya gak boleh diapa-apain. Tertata banget gitu. Nah tapi dan gak sedalam itu gak sih taunya? Iya betul, kita juga tahu cuma dari kulit permukaan luarnya aja gitu. Dan terus yang
Tapi kalau ditanya dari jam kerja, surprisingly sebenarnya menurut aku di startup lebih parah daripada waktu masih Auditor. di auditor. Kenapa? Karena auditor tuh sibuknya peak seasonnya cuma dari bulan Oktober kali ya, Exactly. dari Oktober sampai Maret aja nggak sih, Iya, Mbak. gitu kan? Proses auditing Abis itu ya. party gitu nyantai. Bener Santai dan banget. that Mbak, gue closing Iya kan? terus ada due deal tax, due Exactly, deal exactly. finance, terus Exactly. banyak. Ya. Itu sih. Dan sebenarnya kalau kita lihat juga ya, kenapa sih di startup sebegitu susahnya ya, yang tadi aku bahas di awal, sebenarnya bukan susah dalam artian kita punya standar akuntansi sendiri, enggak, ya kan, standar akuntansi yang kita pakai sama, aturan mainnya sama, cara analisis keuangannya sama, yang Betul. berbeda adalah kecepatannya gitu. Kalau kita kerja di mature company, mereka tuh pelan-pelan tumbuhnya gitu kan, Iya. kecil, sedang, gede, mungkin dalam waktu 10 tahun kali Iya. gitu kan. Sedangkan kalau fast growing startup dari kecil ke gede itu bisa jadi dalam Cepet waktu 5 banget Mbak, tahun kayak aja, nggak setahun nyampe Tuh. gitu. kalau aku cek kayaknya udah 8 kali pertumbuhan deh Exactly, kita. ya 8 hyper kali. growth yang kayak Iya. gitu yang sebenarnya bikin kerja di tim finance, accounting, and tax untuk tech startup ya, itu tuh lebih painful sih. Tapi interesting sih, ketika memang sih ini memang memaksa kita ya untuk belajar banyak ya. Ini jujur aja, ini kebiasaan yang gue bentuk baru ketika gue join Flip. Gue sebelum join Flip, gue tuh orangnya malas nyatet. Malas nyatet gitu kan, karena gue merasa dengan mendengar itu langsung tahu semuanya gitu kan. Dan gue orangnya tipikalnya itu langsung mencari intisarinya aja gitu kan. Orang ngomong apa, intisarinya apa gitu kan. Tapi di Flip gak bisa kayak gitu ternyata. Gue pernah melakukan hal itu, kelimpungan besoknya gitu kan. Akhirnya mau gue nyatet gitu kan. Itu perubahan sifat yang benar-benar gue rasakan ketika gue join Flip. Kita harus mendokumentasikan segala sesuatu di sini gitu kan. Dan itu positif menurut gue gitu kan. Itu positif gitu kan. Dan ya jadi itu sih, jadi join sebuah startup itu adalah membentuk kita dan memaksa kita untuk belajar banyak hal-hal baru gitu kan. Nah itu yang gue rasakan gitu kan. Dan juga berkembang secara personality juga. Yang tadinya mungkin kita lebih cenderung santai gitu kan, sekarang harus lebih tertata gitu kan, lebih terjadwal segala sesuatu. Dan harus cepat tapi. Harus cepat juga benar. Cepat. Nah ini interesting sih, gue sih mungkin bagi gue tuh nggak masalah ya kalau misalnya kerja lembur sampai jam 2 jam 3 itu mungkin ya slightly no problem gitu ya. Cuman yang bagi gue ketika kamar gue join Flip itu yang problem adalah ngebagi kepala gue ke banyak hal gitu kan. Karena gue nyoba bikin satu A belum kelar, datang B. Datang yang lain. Iya, Datang lagi C Yes, gitu kan. Bingung gue nih kepala gue mau kemana dulu nih. Nah itu sih interesting nih. Itu mungkin dulu waktu pertama kali gue lakukan ketika gue mengenal adalah request ya ke tim ini BOD ya. Bisa nggak? Gue sih bisa sih ngerjain ini dalam waktu cepat. Cuman bisa nggak dikasih kondisi tangan gue 8 kayak gurita, kepala gue tuh 2 gitu ya, kayak otaknya banyak. Terus kayak hari itu bisa nggak jadi 36 jam? Kalau nggak gue pengen hiring orang gitu. Dan kasih gue kesempatan ketika meng-hiring orang, gue pengen pakai konsultan dulu gitu karena ada gapnya. Karena kita kan semua punya modal yang sama nggak sih, 24 jam sehari gitu. Iya. Kalau didesain 24 jam sehari itu pasti udah cukup untuk hari itu ya kan. Kerja pun 8 jam gitu. Nah itu kayaknya tadinya gue kayak biasa aja, sebulan gue kuat deh kayak gini. Terus lama-lama kok jadi reguler, ini kayaknya ada yang harus diperbaiki. Jadi demam lu ya. Iya. Demam parah. Jadi mau mabok-mabok gitu kan. Terus kan lelah gitu ya kalau meeting seharian tuh sendirian, terus gak ada yang backup. Terus sore tuh gue bisa kayak introvert hangover gitu, kayak dulu deh gue buat ngerjain sesuatu hal yang lain kan, kita kan biasanya siangnya meeting dan koordinasi ya kan. Abis itu malamnya baru ngerjain paperworks-nya gitu. Itu sih tantangan utamanya sih kalau di startup kayak gitu. Ya, kalau menurut Mbak Rifa bagaimana Mbak? Kira-kira Mbak, apa sih Mbak skill-skill yang harus dimiliki oleh finance team Mbak ketika membangun sebuah startup? Menurut Mbak Rifa bagaimana ya yang sudah pengalaman? Jadi sebenarnya kalau technical skills itu kan ada 2 ya, ada soft skills, ada technical skills. Nah enaknya kalau kita dulu kuliahnya accounting, sebenarnya technical skills-nya diajarin semua loh di situ. Kalau dulu kuliahnya bener ya, bukan kuliah titip absen doang gitu. Kalau kuliahnya bener, bukunya dibaca, latihan soalnya dikerjain. Sebenarnya semua technical skills udah ada di situ. Kecuali hal-hal yang baru ya kayak LTV, CAC itu kan something yang di-create sama industri gitu kan. Jadi zaman gua kuliah dulu sih belum ada, nggak tahu sekarang gitu. Tapi sebenarnya kayak cost accounting udah ada gitu kan. Manajemen accounting udah ada. Accounting apalagi banyak banget accounting, ada beberapa SKS. Itu sebenarnya udah cukup. Ya modal utamanya di situ. Tapi ada 2 hal ya yang harus dilengkapin, dan ini banyak banget praktisi finance yang kelupaan sama 2 hal ini. Yang pertama business acumen. Ya, itu jadi business acumen tuh kita bener-bener ngerti bisnisnya luar dalam. Bukan cuma tahu ini tuh perusahaan jualan apa sih gitu. Enggak cuma itu doang. Kalau cuma jualan, customer kita juga tahu kita jualan apa gitu kan. Enggak.
tapi tahu juga strategi pemasarannya apa, kondisi industrinya seperti apa, pesaingnya siapa, kelebihan produknya, kekurangannya gitu kan, cara memasarkannya, audiensnya siapa gitu. Business acumen yang seperti itu. Nah, kalau kita business acumennya udah bagus, kita tuh akan gampang untuk ngambil keputusan. Jadi bukan gampang ngambil keputusan yang bagus ya tentunya gitu. Nah, itu yang pertama business acumen. Banyak banget masih praktisi finance yang ngerasa gue kan anak finance, ngapain ngerti sales strategy gitu kan. Gitu kan, ngapain mikirin business plan. No, you have to gitu. Karena gimana caranya kita bisa menganalisis kondisi perusahaan ya yang kita tuh nggak ngerti bisnisnya gitu kan, karena keuangan dengan bisnis itu one package deal loh, ya kan, itu kan satu paket yang kita nggak bisa pisahin. Jadi yang pertama business acumen, kemudian yang kedua digital skill ya. Jadi kalau kerja di startup pasti ngerasa nggak sih Excel-nya jadi lemot karena datanya udah kebanyakan, ya kan. Banget, gue udah ganti PC sekarang udah nggak bisa gue. Jadi dulu waktu gue belum kerja di startup mikirnya gini, bisa if tuh canggih banget kesannya, bisa VLOOKUP tuh canggih banget, gak kepake itu udah kalau di startup tuh itu tetap aja manual works namanya, it's not something sophisticated gitu, itu tetap manual works. Jadi digital skills tuh penting. Kalau malas belajar coding ya hiring orang lulusan computer science yang udah bisa coding gitu kan, ya taruh mereka under your team supaya bisa manage the data gitu. Challenge-nya ini nggak sih Mbak, paling utama challenge dari finance tuh untuk startup terutama, karena dia super fast growing, super cepat, apapun itu literally dari mulai people, marketing, whatsoever ya, transaksi. Yang paling utama adalah dari finance menurut aku harus memberikan real data. Ya, betul. Apa sih real time data. Karena keputusannya bisa split second nggak sih? Iya. Karena kalau kita butuh waktu lama untuk nyiapin data, bisa-bisa momentumnya udah lewat. Bisa-bisa tahu-tahu kompetitor udah doing something gitu kan. Nah itu, makanya kenapa tadi aku bilang kita udah nggak bisa rely on Excel, sehingga tim finance pun harus punya digital skills gitu. Harus tahu minimal banget gimana cara pakai BI tools, business intelligence tools gitu kan. Atau ya kalau nggak having someone to run the query buat kita gitu kan. Kita yang tentuin parameternya, yang coding kita tinggal pakai aja gitu. Jadi bukan lagi download sana sini kita gabungin ke Excel, VLOOKUP, terus di pivot table itu lama banget, bisa seharian kayak gitu. Iya. Jadi dua skills itu dibanding setelah yang tadi aku sebutin di awal-awal, accounting, financial management itu penting, ya tapi business acumen sama digital skills juga penting banget. Nah, interesting sih. Jadi itu ya Mbak ya. Nah, pengalaman kedua gue juga setelah join Flip itulah ketika growing finance team sendiri gitu ya. Itu tantangannya cukup banyak. Terutama ketika kita mencari investor, ya nggak gitu kan. Nah, saat mencari investor sendiri susah. Ketika mereka nemu investor, mereka mintanya macam-macam. Nah, gitu kan. Iya benar. Apalagi kalau saya investornya dari luar negeri gitu kan. Pasti standarnya banyak banget yang kita penuhi gitu kan. Dulu ingat banget ya ketika kita meladeni, ada lah ya. Iya sih, itu turtulan sih. Sebenarnya kayak kan ya accounting kan mencatat peristiwa ya Mbak. Iya. Nggak cuma sekedar uang masuk dan uang keluar saja gitu. Jadi aku tuh jujur kayak mengguritanya tuh parah banget dari mulai sistem, dari mulai sebenarnya pandemic happen juga membantu sih karena kita sekarang udah tinggal bisa Zoom aja nggak sih? Dulu kan harus diskusi request meeting room ya, belum tentu ketemu jadwalnya, meeting roomnya ngantri. Sekarang tinggal one call away gitu, gue kayak tinggal nelfon ini apa sih, itu apa sih gitu. Nah itu momentum pandemi ini tuh sebenarnya plus atau minus sih. Kalau di Flip mungkin winner ya. Winner, karena ya banyak hal-hal yang kita pelajari dengan pandemi. Misalnya paling gampang kita bisa meeting cepat pakai Slack sekarang. Slack itu kan, nah pakai punya ada sistem yang dimana kita cepat meeting gitu kan. Zoom, Google Meeting banyak gitu kan. Dulu susah kayak gitu kan, nggak bakal bisa ngelakuin. Kita mesti ngetok mejanya, ngetok pintunya buat meeting gitu kan. Benar. Belum tentu ketika kita ketok pintunya, belum tentu mereka mau kadang-kadang gitu kan. Kadang gue sibuk, nanti dia jam-jam sore ya gitu kan. Tapi memang interesting sih. Tapi gue ngelihat gini sih, kadang plus minus juga ya. Mungkin di company yang lainnya ada yang ngerasa juga. Ketika WFH, mereka ngerasa nih gue kok booking meeting kok susah banget ya. Ya ngerasa nggak sih gitu kan kalau di WFH gitu kan. Tapi ketika kita WFO, itu kita langsung datang aja ke orangnya langsung meladeni gitu kan. Memang plus dan minus. Mungkin kalau di Flip kita nih ya blessing in disguise ya. Orang-orangnya tuh lebih enak untuk kerja secara remote gitu kan. Ya tapi mungkin kita nggak tahu juga di company lainnya mungkin ada juga yang mengalami kendala ketika WFH gitu kan. Betul kok, itu benar banget. Jadi malah aku pernah diundang salah satu klien untuk bawain materi mengenai effective work from home karena mereka ngerasanya Jadi setelah mereka mulai work from home itu bukannya makin efektif, makin efisien, malah sebaliknya gitu. Jadi sebenarnya kalau
Ini memang tergantung kecocokan juga ya. Iya. I think kalau for the younger generation Bener. it's like easier Gampang. gitu kan. Iya. Ya tapi kalau untuk yang lebih senior kayaknya memang mereka lebih kesulitan sih. Jadi kalau aku lihat memang beda companies nih, ada yang melihat ini sebagai opportunities, bahkan ada juga yang udah mulai keterusan WFH-nya permanen gitu. Udah ada kan beberapa Terusan companies WFH-nya, kayak ada audit firm yang di US yang udah gede banget, sekarang dia udah full 100% remote working gitu. Jadi ada juga yang ngerasa cocok diterusin gitu, tapi sebaliknya ada juga yang malah struggling. Kenapa? Karena nggak diawasin orang-orangnya gitu. Iya. Jadi malah muncul trust issue gitu loh, gitu kan. Ini ngakunya lagi kerja, nggak taunya lagi nonton drakor atau apa gitu kan. Dan it happens gitu. Jadi sebetulnya tergantung orangnya. Dan kalau aku pribadi juga sama sih, aku lebih suka remote working karena pertama jadi nggak usah macet-macetan gitu kan. Walaupun aku udah tinggal deket banget sih sama kantor, tapi tetap aja I don't like commuting at all gitu kan. Terus yang kedua juga jadi lebih fleksibel, nggak usah dandan gitu kan, pakai baju rumah aja bisa. Benar banget. Cewek kan dandan bisa sejam lu ya lama. Kalau Beda aku sama cowok ya. bisa sejam, padahal udah simple dandannya gitu sih. Jadi itu tergantung orangnya. Cuman ini sih Mbak, berasanya kalau lagi banyak project, Yes. kayak Dudil itu kan heboh banget ya. Beli di mana? Dudil itu Iya. lumayan sih, soalnya kan kalau accounting tax di aku cuman ini ya dapat kerjaan yang tutup pintu lah ya. Iya. Kayak Dudilnya masuknya ke ini. Aku berasa sih pas di situ jadi, tapi di satu sisi jadi tahu gitu loh, kayak nih Flip tuh larinya dari mana sih gitu. Terus abis itu produknya tuh apa aja sih, tuh jujur sebenarnya belajar dari situ gitu. Dan aku sendiri kayak ngebagi tim, lu menggurita ya, lu cari B2C gimana nature-nya, B2B gimana nature-nya lo gitu. Tapi di situ aku jadi sadar sih, Flip itu kayak baru sadar kalau Flip itu narasinya klasik ya. Ketika kita ngomongin produk nih, aku juga baru tahu setelah Dudil itu sih. Setelah kalau kita ngomongin produk, Flip sendiri itu yang diusung itu adalah menabung. Jadi ketika kita buka pertama kali, kakak telah menabung sebesar bla 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 gitu kan. Menurutku narasinya super klasik dan megang banget, dan kayaknya semua orang tua kita nyuruh kita untuk menabung pangkal kaya gitu. Betul. Ketemu momentum pandemi ya kan. Pandemi yang menurutku juga ada krisis kesehatan yang diikuti dengan krisis ekonomi. Betul, sempat resesi. Dengan krisis itu kan ada kata-kata bahwa kita tuh dalam masa yang sulit ya. Nah itu lebih masuk lagi sih. Dalam masa sulit kita ngapain mengencangkan ikat pinggang? Nah Flip masuk banget ya sih. Iya. Tagline-nya emang Flip kan itu kan tagline-nya. Itu pahlawan jadinya hemat. ya balik lagi ketika Pahlawan produknya hemat. booming, terus kayak masuk semua orang merasa relate. Kelimpungan siapa? Finance tuh harus siap gitu. Ya gitu. Tapi ini menarik juga ngomongin investor ya. Investor kan ketika mereka kasih kita uang ya istilahnya gitu kan, invest di saham kita, pasti mereka kan expecting something gitu kan. Nah, itu kan bukan dana hibah. Nah gitu dia. Nah, bukan amal itu. Kita lihat dari sudut pandang finance tuh kira-kira sih KPI apa sih Mbak yang paling penting bagi startup? Kalau gue ini berdisi gue ya. Kalau gue sih ketika kita terima uang itu kalau gue sih simple, gue lihat cash runway-nya aja gitu kan. Tahan berapa lama sih kalau investor expect gitu kan. Misalnya 12 bulan nih expect-nya gitu kan. Nah, ketika tim yang lain gitu mereka belanjakan uang banyak gitu kan. Apakah kita masih cash runway 12 bulan dengan burn rate yang sama gitu kan? Apakah enggak atau overshoot nih bisa lebih atau bisa kurang gitu kan. Maka itu sih KPI yang mesti gue pakai ketika ada investor injek uang gitu kan. Nah, paling yang kedua juga kita lihat juga itu burn rate-nya kira-kira tuh sama yang dengan investor harapkan atau enggak nih kira-kira gitu kan. Karena kan balik lagi ke startup itu kan Indian baik pasti ujung-ujungnya cash gitu kan. Cash dan cash gitu kan. Jadi itu sih yang tantangan pertama adalah bagaimana supaya KPI finance tepat gitu kan. Metric finance tepat supaya aspek dengan meet dengan keperluan kebutuhan investor gitu kan. Nah, sekarang sebelum aku jawab ya. Kalian pernah invest nggak sih? Invest ya, bukan nabung ya. Kalau kalian invest, kalian pilih produk investasi apa? Salah satunya yang returnnya tinggi. Of course. Iya kan? Pasti dong. Iya kan? Pasti kita pengen kalau kita investasi ya nggak mau lah kalau cuma dapat bunganya sama kayak bunga tabungan ya gue nabung aja, ngapain invest gitu kan. Deposito aja gitu. Deposito aja. Nah, exactly, investor akan berpikiran kayak gitu. Kalau gue returnnya kayak cuma sekitar 5%, ya deposito aja aman, uangnya nggak bakalan angus gitu kan. Ya kan? Nah, jadi coba kalau investor mau
bisnis injek ke sebuah startup itu kan high risk ya, Iya. high risk gitu, sehingga Very mereka high pasti risk, expect high return gitu. Karena kalau mereka cuma sekedar ingin regular return, mereka akan taruh uangnya aja di deposito, di obligasi, safe gitu, Bener ya juga kan? sih, iya. So ya kalian jangan cuma ngelihat short term, dan ini sering Betul, banget betul. finance tuh berpikirnya kayak gitu. Oke, ini dapat uang berapa juta dolar untuk berapa bulan ke depan. Betul. Kenapa? Mungkin a few years dari sekarang, kamu nggak tahu berapa tahun lagi gitu kan, investor akan datang, oke, ini waktunya monetize, ini waktunya kalian making profit, siap nggak dalam 1 tahun tiba-tiba dari yang tadinya masih cash burn-nya tinggi, aku nggak tahu ya kalian sekarang masih rugi atau gimana, tapi tiba-tiba udah disuruh nyampe ke certain numbers of profitability gitu. Itu bakal susah banget, terutama Profit kalau gitu. kalian terbiasa ngasih gratis ini itu ke customersnya, ya kan, berarti kalau mau making profit itu kan harus di stop dong, kalau nggak di stop ya nggak bisa gitu kan. Customer-nya siap nggak dalam waktu 1 tahun langsung tiba-tiba harus bayar, bukan cuma nggak gratis lagi, harus bayar dalam jumlah yang fair gitu kan, yang menggunakan Bener. market value, siap atau enggak gitu. Nah jadi sebenarnya tiap kali terima dana investor ya harus dilihat secara jangka panjang. Ya sebenarnya ini target untuk mencapai profitability-nya kapan, karena sekali lagi dana investasi bukan dana hibah ya. Kalau mereka cuma mau return 5%, 10%, bahkan 20%, ya invest aja di saham blue chip yang company-nya udah gede. Iya juga Ya kan, sih. in 10 years bisa lah kayak berapa puluh persen gitu kan. Iya, Berarti iya. kalau mereka ngambil high risk investment seperti ke startup gitu kan, berarti mereka expect something yang even way higher than that. Jadi, nah ini interesting juga sih Mbak, karena kan bahkan ya saya tahu sih ini dari info-info tertentu yang teman-teman saya juga lah gitu lah ya, itu banyak startup di Indonesia bahkan yang sudah 10 tahun, ya, hampir 10 tahun lah ya, mungkin nggak nyampe itu belum ada yang profit satu, ada satu yang profit tapi ya nggak nyebut brand lah ya, ada satu yang profit tapi most of them itu nggak profit gitu kan. Nah itu interesting sih. Nah ini sih yang jadi pertanyaan di sisi saya, kapan sih kita harus stop burning the money, stop kita menuju hypergrowth, and then start the profit way gitu kan. Itu kapan sih yang harus mulai gitu kan. Jadi biasanya mereka pakai benchmark itu di startup sejenis di perusahaan maju. So kamu cari perusahaan sejenis kalian di negara yang maju, yang kayak di Amerika, mungkin kita lebih mirip ke China kali ya dibanding US gitu. Bandingnya sama China biasanya mereka tuh berapa tahun sampai akhirnya turning to profit gitu kan. Kalau mereka udah go public harusnya datanya ada gitu kan, harusnya ada. Di situ bisa dilihat gitu. Nah, terus itu yang pertama, atau yang kedua simply keinginan investornya aja. Mau benchmarknya bilang 10 tahun, 12 tahun, kalau mereka pengen exit sekarang, yang gimana gitu kan. Iya. Gitu sih. Nah makanya penting untuk nanya ekspektasi investor tuh dari sekarang gitu loh. Jangan nunggu mereka tiba-tiba, kita kayaknya sekarang udah harus panen nih gitu kan. Harus panen hasil investasinya, nah itu kan repot. Jadi mendingan dari sekarang duduk bareng juga. Bagus sudah duduk bareng sama manajemennya, that's very good gitu kan. Nah the next step-nya pastiin dengan investor kalian juga align gitu. Ini sebenarnya targetnya kapan? Maksudnya gini Mbak, ketika kita, ini cerita di Flip juga ya, kita kan biasanya kalau finance itu kan sahabat dekatnya kan di marketing nih, sahabat sama sahabat. Marketing nih ya, marketing. Sahabat kita tim finance kan orang marketing ya. Iya gitu kan. Nah, biasanya ketika tugasnya finance ya jaga uang, tugasnya marketing ya bakar uang gitu kan. Nah, dan biasanya kan tugasnya marketing kan ya cari konsumen sebanyak-banyaknya, user gitu kan, MTU, first time acting user, apapun itulah metrics terkait dengan user gitu kan. Nah, kadang kan ada beberapa project yang mungkin yang value-nya tuh besar sekali gitu. Maksudnya bukan value sih, fee-nya besar sekali atau price-nya besar sekali gitu kan. Nah, itu kalau kita sih di Flip ya itu sih simple aja ya. Kalau misalnya kayak ada tim marketing yang mau issue sebuah project yang value-nya yang harganya mahal banget gitu kan secara produk. Biasanya sih kalau yang kita lakukan itu ya, itu di Flip itu tanya dulu gitu kan, ini matriksnya tuh apa sih yang paling penting dari project ini gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita tanya juga sih, maksudnya ini ada nggak sih aktivitas yang bisa kita kurang-kurangin, efisien lagi balik lagi dengan efisien gitu kan. Dan juga ada nggak sih vendor-vendor lain yang kira-kira lebih murah dengan kualitas yang sama gitu kan. Misalnya kita mau bikin IO ini, kita mau pakai mau bikin, kita ada satu vendor yang mahal nih karena terkenal gitu kan. Tapi kan banyak vendor lain lebih murah gitu kan. Itu yang ketiga. Nah itu baru yang terakhir ya udah kita cek budgetnya ada apa enggak, kalau nggak ada budget dia stop. Ini juga sih berarti segregation of duty. Jadi ada yang mencari vendor, ada juga yang nawar vendor gitu. Bener juga sih. Udah harus banyak fungsinya gitu loh ya nggak sih Mbak? Udah ada procurement, udah ada. Nah, kalau Mbak Rifa bagaimana? Mbak Rifa bagaimana Mbak? Kalau dengan chief dengan bersahabat dengan tim, chief everything officer gimana sih? bersahabat dengan marketing gitu, cara ngontrol mereka gimana tuh Mbak kira-kira gitu? Jadi
Aku selalu bilang nih ya di kelas-kelas aku juga di financial control bahwa kita itu harus membangun aliansi sebenarnya. Ya, jadi bukan perang antar negara aja yang harus punya aliansi. Di kantor juga harus punya aliansi. Bukan aliansi itu apa? Jadi jangan kan banyak orang ya kayak cuman makan siang tim finance makan siang sama finance doang, marketing sama marketing doang, everyday kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya nggak bagus. Kenapa? Karena kita jadi baru kenalan antar timnya setelah ada masalah gitu. Dan itu kan padahal kan kata pepatah nggak kenal maka nggak sayang kan, ya kan. Nah kalau kita tuh berantem sama orang yang kita udah kenal akan tetap lebih enak daripada berantem sama orang yang baru kenal kita. Mereka nggak tahu kita ini orang yang baik apa jahat, intentionnya seperti apa gitu kan. Nah jadi sebenarnya sama finance sama marketing pun jangan melihat sebagai two separated boats gitu. Kita tuh ada di dalam satu kapal yang sama, ya kan. Si perusahaannya kalian kerja di Flip, kapal kalian adalah Flip gitu. Mau satu di finance, satu di marketing, not a big deal, sama aja gitu. Karena kalian ada di satu company yang punya satu goals yang sama gitu. Jadi tiap kali aku nge-review request-nya marketing, ya aku akan mengacu lagi kepada ultimate goals dari perusahaan yang bersangkutan. Ya ultimate goals-nya apa dan apakah yang mereka akan lakukan itu serving that purpose atau enggak? Kita sih benar sih back to lagi ke tadi yang kita bicarakan awal, satu kita komunikasikan dulu biasanya gitu kan. Misalnya ketika ada project besar biasanya ya memang sih pasti ada berantem pasti sih gitu kan, karena kan beda kepentingan kan ya, walaupun di satu bisnis pasti ada berantem ya. Nah itu sih biasanya kita komunikasikan di awal dulu gitu kan, di awal dulu. Misalnya antara finance dengan marketing nih head-headnya ketemu dulu gitu kan, ketemu dulu ngomongin gitu kan, misalnya tujuan dari project ini tahun ke depan tuh apa sih gitu kan. Ya misalnya kalau sudah ketemu tujuannya, baru di drill down ke detail-detail projectnya gitu kan, detail projectnya baru dari situ kita berangkat nih, misalnya dari yang project A ini kita mau aktivitas A, B, C, D gitu kan, nah baru nanti ya mungkin sih ada berantem itu of course gitu kan, tapi paling berantem itu pun ya sifatnya mungkin hanya ya hal kecil aja, misalnya masalah term of payment gitu kan ya, kan sering term of payment kan, vendor maunya 14 hari, oh nggak bisa 30 hari maunya gitu kan, maunya 7 hari, enak aja dadakan gitu kan, nah gitu sih. Kita punya uang di USD, ketika kita butuh dadakan tiba-tiba rate-nya lagi nggak asik kan, iya sayang banget. Sayang. Nah itu dia tuh. Itu sih makanya kita setting di awal dulu tuh, setting di awal dulu gitu kan. Paling kalau masalah berantem itu ya masalah gitu mah hal-hal sepele lah gitu kan. Paling nego dikit gitu kan. Oke 7 hari jadi gitu kan. Udah selesai. Tapi kalau yang hal-hal gede udah bicarakan di awal gitu sih. Ya itu sih. Jadi kalau saya itu mikir benar-benar cash banget gitu kan. Ketika apalagi kalau udah tim marketing mau spend banyak uang baru tuh langsung mata melototnya gede tuh gitu kan. Tapi ini kali nggak cuman kayak mengekang budget juga sih, dipikirin juga kita udah kerja ya nggak sih Mbak, terus nggak ada happy-happynya banget masa ya, gitu sih kayaknya butuh juga sih menurut aku. Kalau financial planning bagian happy-happynya. Oh iya, of course. Gitu. We're human after all kan. Iya. Biar work-life balance ya kan. Aku lebih believe work-life integration, tapi iyalah. Tapi work-life balance bergeser nggak sih sebenarnya di saat... Dengan sekalian udah kerja di rumah itu udah bukan work-life balance lagi. Udah balance banget itu ya. Itu namanya work-life integration aja. Tapi interesting sih, bagaimana kalau di finance itu kan work-life balance itu kan sesuatu yang benar-benar inilah yang diperhatikan banget ya. Betul. Karena apa? Karena finance berkutat dengan lembur, pastilah gitu kan lembur. Apalagi kita fresh graduate, closing gitu kan, auditor. Terus pas fundraising juga. Nginep di kantor tuh udah biasa lah. Iya kan, nginep di kantor tuh bahkan di kantor. Enggak ya, Ted? Lu juga lu. Di kantor udah ada tenda. Tenda sama kasur. Nginep di kantor sih enggak selek nyala aja ya. Iya. Nah, gitu sih. Jadi work-life balance itu sesuatu yang istilahnya sangat diperhatikan oleh finance team ketika mereka itu join sebuah ya perusahaan lah ya. Oke, ini menarik sekali nih. Gimana Kak Pare ini? Jadi nggak kerasa nih, ada mau buka puasa bentar lagi nih. Udah makin agus gue. Dan udah mau azan nih. Kayaknya udah nggak dengar pengajian nih. Lo nggak salah sih pengajian itu. Bentar lagi udah kultum nih, bentar lagi nih. Mbak. Iya. Mbak, aus nggak Mbak? Ya, tunggu azan dong. Belum azan. Paling in summary, apa sih Mbak kira-kira Mbak Rifa, menurut Mbak Rifa, skill yang paling dibutuhkan oleh finance profesional di masa yang akan datang? Kan mungkin kalau di masa yang lalu kita sudah tahu lah ya, technical gitu kan, pengetahuan peraturan, regulasi dan sebagainya. Apa sih yang dibutuhkan oleh finance profesional ya di masa depan 2030, 2040 apa sih dibutuhkan gitu loh? Oke. Kan sekarang udah zamannya advanced technology kayak AI ya, terutama yang akan mengancam profesi accountant tuh basically AI, ya kecerdasan buatan. Jadi kita tuh harus paham ya
AI itu tidak bisa melakukan apa sih, Ya. ya supaya kita melakukan hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan. Jadi skills yang seperti apa yang berkaitan dengan analytical thinking, creative thinking, complex problem solving, ya itu AI mau sampai secanggih itu tuh susah gitu. Nah jadi itu yang harus dikuasain. Jadi jangan cuma puas di technical skill saja. Ya tadi kan kita baru bahas technical skill yang di awal-awal. Nah sebenarnya soft skillsnya juga penting. Gitu. Soft skill tuh kayak communication juga sama. Jangan sampai kita ngomong sama orang, tapi orang lain bingung nih orang ngomong apa sih gitu kan. Nah itu salah satu communication, intense communication itu juga sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh chatbot misalnya. Gitu. Nah jadi kuasain itu ya. Jadi jangan cuman pengennya ngerjain yang nyaman-nyaman aja, job desk yang itu doang. Jangan. Ya justru masa depan pekerjaan kita di hal-hal yang susah. Karena kalau kerjaan itu gampang dilakukan oleh manusia, itu akan gampang juga dilakukan oleh teknologi gitu sih. Super sekali. Super sekali. Focus on the hard task. That's your Oke. future. Ini menarik sih obrolan kita sekarang ini ya pertama sih kita ucapkan terima kasih Thank dulu you, ke Mbak Mbak Rifa. Rifa nih. Ya, Ini surprise. Insightful kalau anak zaman sekarang ngomongnya. Apa? Insightful. ketemu suhu. Daging gitu Iya, daging. Ya, makasih banyak kepada Mbak Rifa atas My waktunya pleasure. datang ke diskusi kita yang benar-benar sederhana inilah gitu ya. Ya, hopefully ya kita bisa memberikan insight buat kepada agan-agan semua, teman-teman semua, apa sih kira-kira kebutuhan finance untuk startup di masa yang akan datang gitu kan. Yes. Bahwa kita ini different dari normal corporation. Betul. Yes. Gitu. Oke, ya sekian dari saya, Teddy, dari Pak Pare. Pare, dan dari Mbak Rifa. Ya hopefully kita dapat bertemu lagi di masa yang akan datang, di Flip Talks ya, next Flip Talk yang akan datang. Ya, thank you semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Terima kasih sudah menyaksikan Flip Talk. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan nonton episode selanjutnya.